selamat siang. Salam sejahtera, saya sampaikan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Firman Maulana Hidayat, mahasiswa program Pasca Sarjana STIA Banten, mahasiswa S2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Julianus Kadit selaku dosen mata kuliah teori dan aplikasi organisasi yang telah memberikan tugas pembuatan konten YouTube ya. Dan kepada seluruh staf STIA Banten yang telah membantu dalam proses pembuatan dan memberikan kemudahan bagi para mahasiswa untuk melaksanakan kuliah dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang budaya perusahaan Apple. Seperti yang kita mahfum bersama, dalam dunia industri khusus untuk masalah telekomunikasi, ya, telepon genggam, kita mendengar pertama kali yang merajai dunia perteleponan, dunia telekomunikasi, telepon genggam dalam hal ini adalah Nokia, handphone sejuta umat yang berada di Finlandia. Dan siapa yang tidak mengenal Nokia? Siapa yang tidak menggunakan Nokia? Semua orang menggunakan Nokia. Tetapi ternyata seiring dengan berjalan waktu, karena Nokia tidak mau berubah, mereka masih tetap kekeh untuk menggunakan platform Symbian-nya, sistem operasi tertutup. Maka Nokia sedikit demi sedikit digeser keberadaannya oleh BlackBerry yang awalnya menyasar kepada segmen dunia usaha, ya, para pekerja kantoran yang memudahkan dalam berkirim email, memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kantor. BlackBerry juga tidak mau berubah, tidak mau belajar dari pengalaman Nokia pada saat itu. Posisinya sedikit demi sedikit digerus oleh Apple. Nah, fokus pada kali ini kita akan bicara tentang Apple, bagaimana budaya Apple, tagline kerja yang dimiliki oleh Apple, dan bagaimana perusahaan Apple mampu membangun budayanya tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara-saudara sekalian, bahwa sebagai sebuah perusahaan gadget premium, Apple berhasil membuat semua orang konsumen, ya, di dunia ini rela mengantri, antrian panjang gitu ya, demi mendapatkan iPhone seri terbaru. Namun tentu saja di belakang layar kesuksesan tersebut, para karyawan Apple memiliki budaya kerja yang mengharuskan para karyawannya untuk selalu berinovasi, agar selalu berpikir inovatif, berpikir secara kreatif. Dan setiap individu juga harus bekerja sebaik mungkin agar mereka bisa terus maju dan bertahan dalam persaingan global yang sangat ketat ini. Bagaimana budaya organisasi itu dirumuskan oleh Apple? Pada awalnya, Apple membentuk tim budaya dan selanjutnya mereka melakukan assessment terhadap budaya tersebut dan membuat rumusan value dan slogan baru. Kemudian perusahaan mulai melakukan kampanye internal. Jadi kita berbicara tentang kampanye internal terlebih dahulu, ya, agar secara internal kuat, agar secara internal itu solid, baru keluar, baru berbicara eksternal. Dan untuk itu Apple sering mengundang para pakar, para motivator dunia, ya, motivator handal, guna berbicara di depan karyawan Apple untuk memperkuat, untuk memotivasi para karyawan Apple agar mereka bisa terus berinovasi, agar mereka kreatif,
agar mereka melihat persaingan global ini dan agar mereka bekerja keras. Ya, banyak hal-hal positif yang didapatkan dari acara-acara yang kita lihat ya. Kita bisa lihat di YouTube ya, seperti si Steve Jobs ketika melakukan presentasi, ketika para motivator handal melakukan presentasi di hadapan para karyawan Apple, dengan harapan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, supaya secara internal para karyawan ini memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan inovasi agar tetap kreatif dalam menemukan formula-formula baru ya di tengah persaingan yang sangat ketat sekali. Bahkan tidak hanya itu juga, Apple juga melakukan dialog-dialog secara intensif kepada para karyawannya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para karyawannya. Pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh karyawan ini, dengan harapan terbentuk passion enthusiasm ya. Adanya antusiasme, kepercayaan diri yang memicu lahirnya keinginan untuk mengembangkan diri. Kurang lebih seperti itu. Dari keadaan-keadaan tersebut ya, pembentukan budaya ini, lahirlah sebuah tagline, think different. Itu merupakan tagline yang kuat yang dimiliki oleh Apple sebagai muara dari semua kebudayaan kerja di perusahaan Apple tersebut. Dan bagaimana perusahaan Apple mampu menciptakan atau membangun budayanya tersebut, antara lain selalu memotivasi karyawan di dalam bekerja. Ini merupakan salah satu keinginan dari Steve Jobs sebagai seorang founder Apple atau CEO Apple, bahwa mereka dalam hal ini perusahaan Apple itu dapat membuat perbedaan di dalam menemukan atau berinovasi, menciptakan produk ya. Motivasi-motivasi yang diadakan juga ini sempat melalui presentasi dengan harapan supaya timbulnya inovasi-inovasi atau kreativitas yang muncul dari setiap karyawan Apple. Lalu selalu fokus pada inti masalah. Nah, menurut informasi ya dari karyawan Apple-nya sendiri, bahwa bekerja di tempat atau di perusahaan tersebut sangat menyenangkan. Jadi ini tidak terkait dengan kebiasaan bekerja di perusahaan-perusahaan konvensional yang hanya bekerja di belakang meja menggunakan dasi dan lain sebagainya, tapi mereka diberikan keleluasaan waktu yang sangat fleksibel. Yang paling penting adalah tugas yang diberikan itu mampu dieksekusi, dilaksanakan dengan baik, mampu diselesaikan dengan penuh kreativitas, ya tentu saja. Ya bahkan dalam ya beberapa occasion, dalam beberapa kejadian, para manajer ketika melakukan presentasi, ketika melakukan perbincangan dengan para karyawan atau dengan grup-grup yang ada, itu tidak menggunakan sendal dan itu tidak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu menelurkan, mengeluarkan ide-ide yang kreatif dan inovatif ya. Lalu menghargai jasa para inovator. Nah, di sini disebutkan bahwa proses bekerja di Apple ini merupakan perpaduan antara dunia industri high tech dengan karya seni masterpiece. Untuk itu, manajemen Apple berusaha untuk mensuplai input yang berkualitas tinggi kepada grup tertentu. Apabila grup tertentu mampu menghasilkan inovasi produk yang tinggi, maka mereka atau pihak perusahaan Apple akan mengapresiasi jasa kepada grup yang memiliki inovasi yang tinggi. Melakukan hal penting secara internal bermakna bahwa hal ini ya terdapat pada
setiap hierarki atau pada setiap ya hierarki organisasi secara vertikal gitu ya, Apple justru melakukan hal sebaliknya. Karena semua hal yang penting bagi perusahaan ditempatkan dalam satu lokasi. Mulai dari desain industri, sistem operasi, desain perangkat keras, software, bagian marketing, dan Apple berhasil melakukan pemusatan perhatian pada produk-produk yang jauh lebih sedikit daripada kebanyakan perusahaan elektronik konsumen konvensional. Lalu selanjutnya adalah memperkuat pemasaran marketingnya. Pemasaran merupakan salah satu kelemahan dalam sektor industri teknologi, dan untuk beberapa alasan CEO berteknologi tinggi tidak memahaminya. Apple menyadari hal tersebut, dan pihak Apple juga banyak mengeluarkan dana untuk melakukan riset-riset, memprediksi ya, riset-riset terkait dengan prediksi keinginan konsumen dan membuat produk yang disukai oleh banyak orang. Gitu. Jadi ini berdasarkan apa sih maunya konsumen, seperti apa keinginan dari konsumen itu sendiri, dan Apple tidak walaupun pada saat itu belum melakukan desain produk yang spesifik, tetapi mereka minimal sudah mengetahui gambaran besarnya kira-kira apa yang menjadi keinginan terbesar dari konsumen, seperti itu. Dan mereka fokus kepada keinginan atau mewujudkan keinginan konsumen melalui produk-produk yang dihasilkan oleh Apple. Lalu mengontrol informasi. Mengontrol informasi ini sangat penting sekali, ya, karena pihak Apple melakukan kontrol yang ketat atas segala informasi mengenai produk barunya. Jadi tidak akan diberikan informasi bocoran ya, terkait dengan seperti apa produk yang akan dihadirkan selanjutnya. Ya, jadi ini masih bersifat rahasia, sehingga orang itu menjadi penasaran dan menunggu kira-kira apa yang fitur-fitur baru apa yang ada di Apple generasi selanjutnya. Dalam beberapa hal, memang penegasan dari pihak Apple sendiri ya, bahwa ini merupakan satu bentuk pemasaran yang bagus. Apabila ketahuan ada beberapa orang atau satu orang, bahkan seorang manajer pun yang membocorkan informasi tersebut, pihak Apple tidak akan segan-segan untuk memperhatikan karyawan tersebut ya. Memperhatikan detail. Di sini ya, bicara di masa peluncuran iPhone 4, manajemen Apple memberikan makanan gratis, free food ya kepada semua karyawan. Bahkan ada beberapa gerai Apple juga yang menyediakan fasilitas free massage, pijat gratis untuk semua karyawan. Membantu orang untuk melakukan aktivitasnya dengan nyaman, di mana Steve Jobs dalam sebuah wawancaranya pernah mengatakan bahwa tugasnya adalah membuat hidup mereka menjadi lebih nyaman dan membuat dalam melakukan aktivitasnya, membuat segala aktivitas itu lebih nyaman, lebih nikmat. Ya. Oleh karena itulah Steve Jobs mengumpulkan beberapa orang hebat yang dimiliki oleh Apple, kemudian memotivasi mereka dengan visi yang lebih agresif agar keinginan untuk membantu orang dalam melakukan aktivitasnya secara nyaman itu bisa diwujudkan. Oke.